Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Noviola dengan Prodi Sistem Informasi Mahasiswi Universitas Danmas Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan cara mengaplikasikannya. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Suatu hal yang mampu memungkinkan device Anda, baik itu PC, laptop, atau ponsel, agar bisa terhubung dengan internet. IP address adalah salah satu komponen penting yang memungkinkan untuk mengakses informasi dalam hitungan detik melalui website. Adapun fungsi dari IP address adalah sebagai identitas diri dari suatu perangkat, dan IP address ini juga dapat menyimpan data penting seperti lokasi atau bahkan tempat tinggal, dan berperan sebagai penghubung perangkat dengan koneksi internet dan dapat saling berkomunikasi dengan perangkat lain. Dan cara kerjanya, yang pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer Anda. Kemudian komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Singkatnya, ketika memasukkan URL atau situs yang ingin dikunjungi melalui browser, permintaan URL tersebut akan dikirim ke ISP atau Internet Service Protocol dalam berupa segmen yang kemudian diubah menjadi datagram. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis IP address. 1. Private IP yang digunakan hanya untuk jaringan lokal atau untuk sistem jaringan lokal, seperti misalnya digunakan untuk perkantoran, hotel, dan lain-lain. Yang kedua, IP public, cakupannya luas dan digunakan oleh segala perangkat yang dipergunakan untuk umum. Yang ketiga, IP dinamis, yaitu IP ini dapat berubah sewaktu-waktu karena jumlah alamat IP yang kian menipis. Yang keempat, IP statis, yaitu tidak dapat berubah karena penggunaannya melakukan pemesanan khusus terhadap alamat IP kepada ISP dengan membayar sejumlah biaya. Yang kelima, share IP yang merupakan jenis alamat IP yang digunakan oleh situs dalam server yang sama. Dan yang terakhir yaitu simpulan. IP address merupakan komponen penting agar kita dapat terhubung dengan internet melalui perangkat yang sedang digunakan. Alamat IP adalah deretan angka yang dimiliki tiap perangkat untuk terhubung ke internet. Alamat IP akan semakin dibutuhkan. Fungsi dasarnya sebagai identitas perangkat dan alamat pengirim data adalah hal yang krusial bagi proses penggunaan internet. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengaplikasikan IP address. Yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi Cisco. Dan kemudian kita masukkan server yang pertama. Selanjutnya, setelah memasukkan server yang pertama, yang selanjutnya kita masukkan switch ke dalam aplikasi. Setelah itu masukkan komputer yang pertama dan dekatkan ke switch. Dan yang selanjutnya masukkan laptop yang pertama. Setelah laptop pertama masuk, kemudian kita masukkan laptop yang kedua ke dalam Cisco. Dan yang selanjutnya kita masukkan komputer yang kedua.
Dan yang selanjutnya kita ambil kabel otomatis dan sambungkan dari server menuju switch. Dan selanjutnya kita ambil lagi kabel, lalu sambungkan dari switch ke laptop yang pertama. Dan yang kemudian sambungkan dari switch ke komputer yang pertama menggunakan kabel otomatis. Lalu sambungkan dari laptop 2 ke switch. Selanjutnya dari sambungkan switch ke komputer yang kedua. Kemudian ambil detox, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1 lalu enter. Kemudian ambil detox lagi, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.2, kemudian enter. Kemudian ambil detox lagi, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.3, kemudian enter. Untuk komputer yang selanjutnya kita ambil detox lagi, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.4, kemudian enter. Kemudian untuk yang terakhir kita ambil detox lagi, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.5, kemudian enter. Lalu selanjutnya kita ambil pesan dari server menuju switch. Lalu dari switch menuju ke komputer 1. Lalu dari komputer 1 kembali lagi ke switch. Lalu dari switch kembali lagi ke server.